Selamat pagi, siang, ataupun sore Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Andres Alexander, dan saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan paper kami yang berjudul Application of User Interface to Improve User Experience in E-Learning Applications. Nah, jadi untuk paper kami itu dilatar belakangi oleh dua buah pernyataan yang bertentangan, di mana pernyataannya pertama itu menyatakan bahwa user experience atau UI itu tidak berpengaruh pada UX. Nah, dan pernyataan kedua itu menyatakan bahwa user experience itu berpengaruh pada UX. Nah, hal itu bisa dilihat pada bagian di sini, di mana ditulis most e-learning research study states that students are more concerned with quality and usability than attractive design. Yang mana ini pernyataan bahwa UI itu tidak berpengaruh pada UX-nya. Nah, tapi ada yang menyatakan juga bahwa icons and essential components of user interface, SDX as a gateway of vast number of functionalities, yang artinya UI itu sebenarnya berpengaruh pada UX. Nah, maka dari itu dalam research paper ini, kami mencari tahu bahwa apakah UI itu sebenarnya berpengaruh pada UX. Nah, untuk melakukan riset tersebut, kita melakukan metodologi dengan 5 langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita melakukan literatur study dengan beberapa research paper yang sudah ada sebelumnya untuk mengetahui apa itu user interface, apa itu user experience, apa saja yang harus ada di aplikasi e-learning, dan segala macamnya. Nah, dari literatur study ini kita mendapatkan dua buah research question. Yang pertama, apakah user interface berpengaruh pada user experience di aplikasi e-learning? Dan jika berpengaruh, seberapa besar sih pengaruhnya user interface pada user experience? Nah, maka dari itu, untuk mendapatkan jawaban yang lebih pasti, kita harus menyebarkan sebuah kuesioner kepada orang-orang. Tapi sebelum menyebarkan kuesionernya, kita membuat desainnya dulu. Nah, jadi kita membuat desainnya dengan dua buah model. Yang pertama, desainnya menggunakan beberapa icon yang bisa membantu user, yang bisa dibilang user interface desainnya yang proper. Nah, untuk desain kedua, itu desainnya yang bisa dibilang cukup polos dan lebih sederhana, di mana kita tidak menggunakan icon yang membantu, dan kurang lebih hanya sekedar teks-teks saja. Ya, bisa dibilang seadanya saja lah dibuatnya. Nah, kedua desain ini akan disebarkan melalui kuesioner, dan kita membuat kuesionernya itu berdasarkan SUS kuesioner. Nah, SUS itu apa? SUS itu singkatan dari System Usability Scale, di mana sebagai alat ukur seberapa efektif sebuah aplikasi. Nah, kuesioner ini juga sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang, dan juga kita lihat di beberapa riset paper sebelumnya. Oleh karena itu menjadi salah satu alasan yang kita gunakan. Nah, jadi dengan 10 pertanyaan SUS questionnaire ini, kita mendapatkan dua buah hasil. Yang pertama, hasil untuk yang desain bagus dan untuk yang desain seadanya. Nah, untuk perhitungannya ini juga sudah dilampirkan dengan rumus sebagai berikut, di mana Q1, Q3, Q5 ini maksudnya apa? Maksudnya Q1 itu adalah pertanyaan pertama. Dan di sini ada nilainya. Nilai dari pertanyaan pertama, nilai dari pertanyaan ketiga, dan sebagainya. Nah, setelah dihitung, didapat hasilnya bahwa desain yang seadanya, yang warna hitam putih doang, itu memiliki SUS score sebesar 57,05. Dan yang menggunakan icon dan segala macam yang membantu user, itu memiliki SUS score sebesar 88,82. Nah, maka dari itu, seperti yang bisa kita lihat, itu
Perbedaannya cukup jauh, di mana yang 57 ini itu bisa dimasukkan ke dalam kategori decent, yang artinya bisa digunakan, tapi masih banyak yang kurang. Nah, tapi yang nilainya 88 ini dimasukkan ke dalam kategori excellent, yang artinya aplikasi tersebut sudah cukup bagus. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa user experience itu cukup berpengaruh. Jadi user interface itu berpengaruh pada user experience dan memberikan pengaruh yang cukup besar. Nah, jadi untuk kuesionernya itu dijawab oleh 17 user, dan pada akhir research ini kita menyarankan untuk menyebarkan kuesionernya kepada orang yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke, paling kurang lebih itu saja untuk presentasi paper ini. Terima kasih.